Kalau imam menambah rakaat, ini kan nggak boleh menambah rakaat, tapi imamnya lupa. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, ya. Terus kemudian di rakaat terakhir imam itu berdiri untuk menambah rakaat yang kelima. Makmum jangan ikut-ikutan. Kita sebagai makmum nggak boleh ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan batal, karena sudah tahu bahwa itu rakaat yang kelima. Nggak boleh, batal. Bagaimana? Opsinya dua. Pertama, kita kalau terburu-buru hendak mengakhiri sholat, kita mufarokoh. Kita niat bahwa kita melepaskan diri dari sholat jamaah dan hendak sholat sendiri. Kita langsung salam. Atau opsi yang kedua, kita menunggu sambil duduk, ya, nunggu sambil duduk sampai imam itu kemudian duduk lagi untuk tahiyat akhir, dan kita bersalaman, ya, baca salam bersama-sama dengan imam. Itu opsinya. Jangan ikut-ikutan. Kalau soal sujud sahwi, ya, sujud sahwi, imam lupa, misalnya nggak baca kunut, ya, nggak baca kunut, atau tidak tasyahud awal, imam lupa. Terus di akhir sholat, imam itu tidak sujud sahwi. Padahal sujud sahwi itu kan disunahkan untuk dilakukan apabila kita lupa mengerjakan sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Nah, misalnya surah ab'ad itu adalah tahiyat awal. Imam lupa, tapi ketika selesai sholat, ya, sebelum salam, imam tidak sujud sahwi. Apakah boleh makmum itu sujud sahwi? Boleh, asalkan sujud sahwinya itu dilakukan setelah selesai salam. Boleh, nggak apa-apa. Sholat sujud sahwi sendirian nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan salam, mengakhiri sholatnya. Ini termasuk bagian kesunahan juga berkaitan dengan posisi imam saat wirid sehabis sholat. Jadi kata ulama, kalau sholat sendirian wiridannya, posisi wirid, ya, setelah sholat tuh, ya, tetap menghadap kiblat, termasuk makmum. Tapi khusus untuk imam, ketika dia wiridan habis sholat, posisinya adalah menghadap ke arah kanan. Jadi sisi kirinya itu menghadap kiblat, sisi tubuh kanannya menghadap makmum. Itu yang disunahkan. Lanjutnya juga hal-hal yang sering terjadi itu adalah ada makmum yang datang ke sholat jamaah. Sholat jamaahnya itu ternyata sudah sampai ke tahiyat akhir. Ini apakah boleh kita tidak sholat berjamaah, terus kemudian kita bikin sholat jamaah yang baru? Maksudnya mana yang lebih utama ini? Kita ikut jamaah yang sudah sampai di tahiyat akhir, atau kita bikin jamaah baru kalau ada orang yang mau sholat jamaah? Kata ulama, wa huwa al-mu'tamad, yaitu mengakhirkan sholat. Artinya kita bikin jamaah, sholat jamaah baru. Kain satir yang memisahkan laki-laki dengan perempuan dalam sholat jamaah, apa itu bisa dikatakan membatalkan sholat jamaah? Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang membatalkan, tidak membatalkan. Di masjid-masjid itu kan ada kain yang memisahkan laki-laki dengan perempuan. Ada yang mengatakan itu mirip seperti pintu atau jendela yang memisahkan imam dengan makmum, yang itu bisa membatalkan sholat jamaah. Ada yang mengatakan tidak membatalkan, tidak membatalkan. Sebagaimana kita tahu juga, haram hukumnya kita lewat di depan orang yang sholat, di depan batas, ya, yang sudah diberikan oleh orang sholat. Misalnya kalau orang pakai sajadah, maka kita tidak boleh lewat di atas sajadah orang itu, karena sajadah itu merupakan batas, ya, yang dilarang kita lewat. Tapi kalau kita lewat di depan sajadahnya nggak jadi masalah. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, ya, wala syakka fi hillil mururi idza lam yajid tariqan siwahu inda daruratin wa khaufi baulin ka kulli maslahatin.
Maka di waktu-waktu tertentu nggak apa-apa kita itu lewat di depan orang yang sholat ya, lewat di atas sajadahnya ya, ya nggak apa-apa. Kapan ketika kita darurat dan kita tidak menemukan jalan lain untuk lewat darurat, misalnya mau kencing ya kebelet nggak bisa ditahan atau hal-hal masalah yang lain, nggak apa-apa, keharamannya gugur karena darurat. Termasuk bid'ah sebelum kita melaksanakan sholat kita sholawatan dulu, kita pujian dulu ya. Karena habis adzan misalnya sholat jamaah belum dilaksanakan, itu kan ada sebagian orang ya, baca pujian dulu, sholawat dulu sambil nunggu sholat berjamaah. Itu disebut dengan bid'ah, tapi bid'ah yang mubah, nggak ada dalilnya, tetapi itu bagus, bid'ah hasanah. Membuat satu kegiatan yang bagus walaupun tidak ada dalil yang mengatakan dulu di masa Nabi para sahabat melantunkan pujian atau sholawat sebelum masuk sholat jamaah. Tetapi itu bid'ah memang, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, nggak jadi masalah. Kenapa disebut bid'ah hasanah? Karena bacaan sholawat, bacaan puji-pujian dan hal-hal yang bagus itu tidak dibatasi waktu, termasuk juga bagus dibaca sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kemudian ada dua orang, yang satu itu adalah hafizul Quran, hafal Al-Quran 30 juz, yang satunya tidak hafal 30 juz tapi paham tentang urusan ilmu fikih, paham mana yang sebaiknya dijadikan imam, hafiz ya, penghafal Quran, atau faqih, ahli fikih. Ulama berkata begini, wal ashahu annal afqahu fi babis sholawah wa illam yahfaz Qur'anan ghairal Fatihah wa in hafidha jami'al Qur'an li'anna al-hajata ila al-fiqhi ahammu liqaulil wajib minal Qur'an. Yang diprioritaskan adalah yang ahli fikih sekalipun dia itu tidak hafal Al-Qur'an, karena dalam urusan sholat yang dibutuhkan adalah pemahaman tentang seluruh hal yang berkaitan dengan kewajiban, hal-hal yang membatalkan di dalam sholat. Oke, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Oke.